dari tahun 2020 sebelum pandemi itu saya mulai mengolah konfektur coklat atau yang berasal dari biji, tapi juga belum punya mesinnya Pak. Jadi tahun 2021 akhir saya baru punya mesin untuk mengolah biji. Jadi itu mulai dari nol sekali, satu-satu mesinnya dibeli. Kalau punya uang baru nyempil beli roasting, habis itu beli winnower, lalu habis itu punya melanger, dan akhirnya bisa produksi coklat sendiri. Lalu pengalamannya di coklat, beberapa di antaranya bersama Nikoa mengantarkan saya untuk dapat akses untuk belajar di Australia. Jadi belajar tentang short course tentang pemberdayaan atau leader woman yang mengolah biji kakao itu bagaimana di British University. Lalu juga dapat kesempatan dari Food Startup Indonesia, juga dari Hyundai Startup Challenge, baik dari nasional sama internasional. Tapi jangan khawatir, saya lihat teman-teman di sini masih banyak sekali yang muda-muda. Bahkan teman-teman saya juga sudah sepuh-sepuh, tapi juga bisa untuk memulai hal yang seperti itu. Saya cerita agar Bapak Ibu juga sadar bahwa memiliki kesempatan yang sama. Apalagi Bapak Ibu punya akses kepada Bank Indonesia, kepada dinas, dan apalagi ada kelompoknya. Jadi itu harusnya lebih mudah untuk achieve atau mencapai mimpi-mimpi bersama, gitu ya Pak. Jadi dengan adanya, saya juga pernah dari Hyundai Startup Challenge itu mendapatkan grant sampai 95 juta, yang uang itu akhirnya saya gunakan untuk pemberdayaan ke petani sebagian di Temanggung dan juga sebagian diberikan mesin. Jadi hal-hal kayak gitu ternyata di era yang sekarang ini banyak banget NGO lalu CSR dari perusahaan-perusahaan yang pengen bantu petani, yang pengen bantu UMKM untuk maju dan berkembang. Salah satunya Nikola yang sudah punya kesempatan itu. Nah Bapak Ibu the next-nya, gitu ya. Next. Ini adalah produk-produk dari Nikola Coklat. Meskipun kami mulainya dari kamar kos, waktu itu saya malah dari kamar kos, yang lain pada kerja ke rumah sakit karena saya bidangnya bidan. Saya di dapur kos-kosan itu bikin coklat Pak. Seperti dimarahin sama Bapak Ibu saya. Di sekolah kan larang-larang malah jualan coklat gitu ya. Tapi ya seiring berjalannya waktu saya berusaha untuk membuktikan bahwa ini adalah passion saya dan keinginan saya. Jadi Bapak Ibu kalau punya putra-putri ternyata tidak sesuai dengan jalur kuliahnya dan dia passionate terhadap hal itu, bisa didukung Bapak Ibu. Dikasih doa restu aja, itu sudah lebih dari cukup. Ya, nah ini adalah produk dari kami. Kami udah berbadan usaha dengan nama PT Nutri Choco Nusantara. Dan ini ada retail produk. Retail produk itu yang kita jual di toko-toko retail dan swalayan. Terus ada intermediate produk. Pak Slamet juga sudah punya sebenarnya. Intermediate itu adalah produk tengah. Produk tengah itu adalah produk yang tidak bisa langsung dikonsumsi Bapak Ibu. Kayak misalnya kakao powder tadi harus dicampur gula, harus dicampur air, itu namanya produk tengah. Kalau produk akhir udah langsung siap makan. Soto itu produk akhir, tapi cambah itu produk raw ya gitu. Terus kita juga terima white label. Ada beberapa perusahaan yang maklun di tempat kami. Maklun itu nitip produksi. Mereka fokusnya jualan aja, tapi produksinya di tempat kami. Itu adalah istilahnya revenue stream. Revenue stream itu sumber-sumber uang kita itu dapat dari mana aja. Ya jualan ke retail, ya jualan bahan baku, ya dititip produksiin sama teman-teman yang lain gitu. Jadi Bapak Ibu, kalau jadi petani, revenue streamnya kayak yang tadi disampaikan, agroforestry itu, tumpang sari itu revenue streamnya Bapak Ibu itu nggak cuma dari kakao, tapi bisa dari pisang, dari pete, dan lain-lain. Kita nanti bahas itu. Next. Ini nggak kelihatan, tapi nanti boleh lihat di sini dulu sebelum dicicip ya.